Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pelajaran Sejarah Tingkat Lanjut kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konsep Perang Dunia. Memahami konsep Perang Dunia ini penting untuk melihat bagaimana konflik global dapat mempengaruhi tatanan politik, ekonomi, dan sosial dunia. Dalam materi ini, kita akan mengkaji latar belakang pihak-pihak yang terlibat serta dampak dari Perang Dunia secara menyeluruh. Sebagai pendahuluan, kita akan membahas definisi Perang Dunia, penyebab Perang Dunia, dan cakupan serta contoh Perang Dunia itu. Mari kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu apa itu perang. Pengertian perang dalam sosiologi yaitu gejala yang disebabkan oleh pertentangan yang mengakibatkan disorganisasi sosial dalam aspek kemasyarakatan. Menurut Jatikusumo, perang adalah keadaan legal yang memungkinkan dua negara atau lebih yang sederajat menjalankan persengketaan bersenjata. Sedangkan menurut Oppenheim, perang merupakan sengketa dua negara atau lebih melalui kekuatan bersenjata yang bermaksud menguasai lawan seperti yang diinginkan oleh para pemenang. Sedangkan apa itu Perang Dunia? Perang Dunia adalah konflik bersenjata berskala besar yang melibatkan sebagian besar atau seluruh kekuatan besar dunia yang menjangkau antar benua hingga persekutuan militer. Sedangkan indikator Perang Dunia itu adalah melibatkan banyak negara dan wilayah di berbagai benua dan seringkali berdampak signifikan pada sejarah dan peradaban manusia. Apa yang membuat Perang Dunia itu dapat terjadi? Yang pertama adalah persaingan kekuatan, yang kedua adalah nasionalisme ekstrim, dan yang ketiga adalah aliansi dan keamanan kolektif. Persaingan kekuatan antar negara, nasionalisme ekstrim, dan sistem aliansi yang kompleks menciptakan kondisi dunia yang rapuh dan mampu tersulut konflik. Ketiganya menunjukkan bahwa ketegangan politik, ideologi, dan militer yang tidak terkendali dapat berkembang menjadi perang berskala global. Sedangkan ciri-ciri Perang Dunia yang pertama adalah skala global atau menyeluruh, melibatkan banyak negara dan wilayah di berbagai dunia. Kemudian keterlibatan kekuatan besar, kekuatan militer, ekonomi utama dunia terlibat secara aktif dalam konflik. Dan yang ketiga adalah dampak yang luas, menyebabkan kerusakan besar, hilangnya nyawa, dan perubahan besar dalam tatanan dunia. Adapun penyebab terjadinya Perang Dunia itu bisa terjadi karena nasionalisme, yaitu perasaan nasionalisme yang kuat terkadang berlebihan, serta etnosentris mendorong negara-negara memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka dengan mengorbankan negara lain. Yang kedua adalah persaingan ekonomi. Industrialisasi yang pesat di Eropa sebagai contoh memicu kebutuhan akan sumber daya alam dan pasar yang baru dengan perluasan wilayah koloni dan memicu ketegangan antar dunia. Yang ketiga adalah militerisme. Negara-negara yang kuat mengembangkan militernya secara besar akan menciptakan perlombaan senjata dan juga membentuk aliansi-aliansi militer untuk memperluas perang global. Yang kelima adalah ketidakstabilan politik. Krisis politik dan ketidakpercayaan antara pemimpin negara juga menjadi faktor penting yang mempercepat terjadinya perang. Oke, kita masuk ke cakup dan contoh Perang Dunia. Dalam Perang Dunia ke-1, penduduk atau tentara yang terlibat itu melibatkan sekitar 9 juta tentara. Sedangkan untuk wilayah, kawasan yang terdampak meliputi kawasan benua Eropa, kawasan Timur Tengah, dan benua Afrika dan Asia. Sedangkan aliansi negara yang terlibat dalam Perang Dunia ke-1 ini ada dua, yaitu Blok Sentral dan Blok Sekutu.
Blok sentral ada Jerman, Australia, Hungaria, Kesultanan Ottoman, dan Bulgaria. Sedangkan blok sekutu ada Inggris, Prancis, Rusia, Italia, yang awalnya blok sentral, tapi juga gabung ke blok sekutu, yaitu Serbia, Belgia, Jepang, Yunani, Rumania, Amerika Serikat. Sedangkan dalam Perang Dunia Kedua, penduduk yang terlibat tentara itu mencapai 60 juta tentara. Adapun wilayah yang terdampak yaitu Eropa, Asia Afrika, Samudra Pasifik, Atlantik, dan Hindia. Aliansi negara yang terlibat diantaranya ada dua, blok poros dan blok sekutu. Blok poros ada Jerman, Italia, dan Jepang. Ini menjadi kekuatan utama. Negara-negara seperti Hungaria, Rumania, Bulgaria, Slovakia, Kroasia itu juga ikut setelahnya. Sedangkan blok sekutu ada Inggris, Prancis, Uni Soviet, Amerika, Tiongkok, Polandia, Kanada, dan Australia. Mengutip pendapat dari Nelson Mandela, jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda harus bekerja sama dengan musuh Anda. Maka ia akan menjadi mitra Anda. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya maaf. Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.